channel Runways Department with me, Miss Ani. Well, for today kita masih akan lanjut mengenai check-in check-out ya. Jadi karena materi sebelumnya kita sudah membahas mengenai how to handle check-in guest, jadi bagaimana caranya melayani tamu yang check-in. Nah, kali ini kita masih akan membahas beberapa mengenai pembaharuan check-in dan juga check-out. Well, welcome back to our material part 5. Materi pertama yang akan kita bahas adalah pembaharuan check-in tamu hotel. Untuk materi ini ada 3 poin yang akan kita bahas. Yang pertama ada perubahan pemesanan kamar atau amendment of reservation. Yang kedua ada pembatalan pemesanan kamar atau cancellation of reservation. Dan yang terakhir ada penanganan tamu no-show, untuk penanganan tamu yang tidak datang ketika sudah melakukan pemesanan. Selanjutnya adalah penanganan check-out tamu individu. Di sini kita akan membahas mengenai prosedur check-out tamu individu. Well, materi pertama kita adalah pembaharuan check-in tamu hotel. Nah, maksud dari pembaharuan check-in tamu hotel ini adalah ada beberapa tamu yang mungkin saja ingin merubah tanggal untuk stay-nya atau orang yang akan stay atau mungkin juga jenis kamar yang sudah dipilih. Kadang ada juga tamu yang membatalkan reservasinya. Dia sudah melakukan reservasi sebelumnya, tapi mungkin ada beberapa hal dia tidak ingin atau tidak bisa untuk stay, jadi dia membatalkan. Setelah itu yang ketiga ada tamu yang sudah melakukan reservasi tapi dia tidak datang tanpa alasan yang jelas. Tamu tidak ada pemberitahuan pun dia tidak datang. Nah, itu disebut dengan tamu no-show. Yang pertama, perubahan pemesanan kamar atau amendment of reservation. Apa aja sih yang biasanya tamu sudah melakukan reservasi? Ada beberapa hal yang biasanya diperbaiki atau dirubah oleh tamu, yaitu pertama adalah date atau tanggal. Perubahan tanggal tiba ataupun tanggal keberangkatan. Biasanya tamu menyesuaikan schedule-nya. Tiba-tiba dia mau merubah tanggal tibanya, yang maunya reservasi hari ini bisa saja dirubah jadi besok. Ataupun tanggal keberangkatan, di mana rencana awalnya dia hanya stay 1 hari bisa saja menjadi 2 atau 3 hari. Selanjutnya adalah room, yaitu perubahan jenis kamar atau jumlah tamu yang menginap. Biasanya sih tamu lebih banyak melakukan perubahan untuk jumlah tamu yang akan menginap, ataupun ingin upgrade merubah kamar yang sudah dipesan. Nah, ketika ada tamu yang melakukan perubahan, bagaimana sih cara kita untuk melayaninya? Prosedur penanganan perubahan. Yang pertama yang bisa kita lakukan adalah mengisi perubahan dalam reservation form atau blanko pemesanan kamar. Selanjutnya, membuat perubahan pada reservation slip atau diary. Setelah itu, mengadakan perubahan dalam reservation chart atau tabel. Ketika kita sudah melakukan perubahan di reservation slip, jangan lupa kita juga harus merubahnya di reservation chart atau tabel. Selanjutnya, jangan lupa menyimpan pada arsip sesuai dengan perubahan pada tanggal tiba yang baru dan diletakkan paling atas untuk memudahkan kita melakukan pengecekan. Selanjutnya, ketika ada tamu membatalkan pemesanan kamarnya atau cancellation of reservation.
Yang pertama harus kita lakukan adalah mengambil data pemesanan kamar yang telah dilakukan sebelumnya. Setelah itu, jangan lupa untuk menanyakan alasan kenapa sih tamunya membatalkan reservasi sebelumnya. Dan jangan lupa untuk mengisi formulir pembatalan dengan lengkap. Setelah itu, coretlah slip pemesanan kamar. Hapus data pada tabel pemesanan kamar dan jangan lupa untuk disimpan kembali pada arsip. Cukup mudah ya untuk pembatalan pemesanan kamarnya. Nah, ketika ada tamu yang sudah melakukan reservasi, kita sampai tunggu pagi dan tamunya tidak datang, bagaimana sih cara penanganannya? Yang pertama adalah rak slip harus disimpan untuk menjaga kemungkinan tamu akan datang di hari berikutnya. Jangan dibuang ya untuk rak slipnya. Berdasarkan rak slip atau buku harian, data dihapus atau dikeluarkan dari tabel pemesanan kamar. Jika ada deposit, maka deposit tersebut akan diambil untuk menutupi penjualan. Jika tamu datang esok hari, berikan kamar sesuai pesanan. Tapi kalau kamarnya penuh, usahakan mendapat kamar yang lain. Jika memungkinkan diberikan kamar, maka slipnya akan ditambah atau dilakukan perbaikan sesuai dengan lamanya tinggal, serta data dalam korespondensi dirubah sesuai dengan tanggal kedatangan. Bila pemesanan kamar dilakukan oleh salah satu sumber, travel agent atau company, maka sumber yang bersangkutan segera diberitahukan bahwa kliennya no-show atau tidak datang. Selanjutnya adalah penanganan check-out tamu individu. Di sini kita akan membahas mengenai prosedur check-out tamu individu. Yang pertama, setelah reception menerima telepon dari tamu yang akan check-out, reception lalu mencatat nomor kamar dan menyesuaikannya pada komputer. Setelah itu, reception menelpon bellboy atau porter untuk meminta bantuan pergi ke kamar tamu untuk mengambil barang bawaan tamu. Sementara bellboy membantu tamu membawa barang, reception menelpon departemen lainnya seperti housekeeping, room service, telepon operator atau departemen lainnya untuk mengecek transaksi atau bill yang dilakukan oleh tamu selama menginap. Setelah tamu sampai di front desk, reception lalu menyapa tamu dengan sopan, ramah, dan memastikan nomor kamar tamu benar sesuai dengan departure date. Selanjutnya, reception lalu mempersilakan tamu duduk. Sementara itu, reception memposting semua bill tamu menjadi 0 di dalam sistem pencetak bill. Step ini dilakukan untuk hotel yang menggunakan sistem komputer. Nah, untuk hotel yang menggunakan sistem manual, reception cukup mengumpulkan semua bill tamu. Langkah selanjutnya adalah reception menyerahkan tanda lunas pembayaran kepada tamu untuk diteliti kembali sebelum dibayar oleh tamu. Setelah menyelesaikan pembayaran di reception, resepsionis memastikan kepada tamu apakah ada barang yang tertinggal atau ada menitip barang lainnya di safe deposit box, serta meminta kunci kamar. Langkah terakhir adalah semua barang dipastikan lengkap dan tidak ada tertinggal satupun. Reception lalu menyampaikan rasa terima kasih atas kunjungan tamu tersebut ke hotel dan mengharapkan tamu untuk datang kembali di lain waktu. Terakhir, reception mengucapkan selamat tinggal. Nah, jadi cukup mudah ya untuk materi kali ini. Untuk contoh dialog check out, Miss sudah taruh di bagian lain secara tersendiri dalam bentuk Word. Silakan dicatat dan dipelajari guna memudahkan kalian untuk persiapan praktek nanti.
Well, thank you for today and see you again next time. Bye.